Bona Dea Kometa. Halo Bona. Hai, Tinggi sekali. Tapi nggak apa-apa. Udah kalau di Femina Group udah biasa karena ngelihat model-model seliweran di Jakarta Fashion Week. Oh ya gitu ya. Termasuk Bona ya jalan di JFW. Kalau tahun ini Iya. jalan juga nggak? Tahun ini enggak sih Tahun ini kebetulan Oke. enggak. Karena kenapa nih lagi ada? Ya memang karena ada beberapa kesibukan lainnya. Jadi kemarin juga sewaktu ada castingnya juga nggak bisa datang. Oke. Jadi ya gitu, kebetulan tahun ini nggak ikutan, tapi kemarin ikut di Indonesia Fashion Week. Di Indonesia Fashion Week kemarin juga ada. Oke, Iya. mungkin beberapa dari you lovers gitu yang sudah mengikuti perjalanan karir seorang Bona, termasuk yang kemarin bikin nama Bona bersinar kembali ya setelah masuk ke Asia's Next Top Model yang season 2 gitu Betul. kan. Tapi mungkin ada juga yang beberapa nggak ngeh kalau Bona itu sebenarnya pernah jadi penyiar radio ya. Pernah jadi penyiar radio. Sekarang juga Sekarang masih siaran radio. masih siaran. Terus abis itu jadi pengajar di Talking pengajar juga, di ya. Talking dan trainer juga di beberapa perusahaan. Tuh kan. Gitu. Presenter juga? Presenter waktu itu sebelum dulu sempat lah di salah satu stasiun TV, tapi sekarang belum lagi nih. Oke. Terus MC masih jalan. Nanti juga dan- mau prepare ke Bandung ya. Iya, buat besok, buat event MC besok. apa? Besok ada untuk eventnya salah satu produk brand untuk telekomunikasi. Oke. Gitu. Mereka ada gathering gitulah dengan distributornya. Gitu. Bona sendiri sebenarnya dulu backgroundnya masuk pertama kali ambil broadcast atau apa? Dulu kuliah di UI, ambil jurusannya ilmu komunikasi. Oke, ambil memang jurusan ilmu situ. komunikasi. Terus selama kuliah tuh memang udah sering ngomong gitu. Dan kalau misalnya ada diskusi di kelas, memang suka jadi jubirnya juga gitu, yang suka ngomongnya juga gitu. Terus akhirnya dari situ pertama kali memang yang membukakan pintu gitu ya adalah Wajah Femina. Wajah Femina. Jadi memang sebelum Wajah Femina sempat terjun di dunia modeling. Waktu itu udah mulai sih catwalk, photoshoot gitu. Cuma begitu aku ikut kontes Wajah Femina nih, seperti langsung namanya udah mulai semakin dikenal sebagai model gitu. Dan kebetulan waktu itu kan memang aku terpilihnya sebagai pemenang Miss Fabulous Personality. Apa tuh Miss Fabulous Personality? Jadi waktu itu adalah aku ditunjuk sebagai ambasadornya dari The Body Shop Indonesia yang mensponsori Iya. Wajah Femina gitu. Mereka mencari sosok ambasador dan mereka itu mempercayakan ke aku. Jadi aku dipercaya untuk mengikuti berbagai event-event dari Body Shop untuk menjadi spokesperson, untuk menjadi MC-nya juga, menjadi guest star juga di berbagai talk show-nya mereka gitu. Jadi dari situ aku sadar ada potensi lain gitu selain di bidang modeling yang bisa aku kembangkan, yaitu bidang public speaking, baik itu sebagai MC ataupun pada waktu itu aku fokusnya ke MC nih, kayaknya aku bisa nih, aku pengen banget jadi MC gitu. Oke. Jadi setelah menang Wajah Femina, aku sempat ikut sekolah MC presenter yang sekarang namanya Talking, tapi Iya. dulu masih namanya MIC. Oke. Masih lokasinya di Wahid Hashim. Kalau sekarang kan udah pindah ke Wijaya Iya. kan. Nah terus jadi sambil aku sekolah MIC dan dipercaya kebetulan untuk MC gitu kan. Dulu siapa mentornya? Mentornya sempat Mas Erwin, Mbak Becky, terus Udah di tangan yang Mas jagoannya langsung ya. Farhan. Iya, Yes. memang udah dedengot senior lah ya di bidang public speaking gitu. Jadi aku senang saya bisa belajar di sana. Terus udah mulai MC. Sekarang aku malah diminta ngajar di Talking Iya, gitu. itu dia ya. Jadi, iya, from student become teacher, Iya. become facilitator Oke. gitu. Kalau untuk di Wajah Feminanya sendiri dulu siapa aja mentornya? Apa aja yang didapetin dari pemilihan Wajah itu? Femina. Wajah Femina itu kayak dia itu karantinanya tuh benar-benar complete package untuk membentuk kita nih benar-benar siap di dunia entertainment, di bidang apapun yang kita mau ada yang tertarik di bidang dunia iklan atau di bidang acting gitu ya, sampai yang presenting juga gitu. Kita banyak disiapin di sana, banyak mentornya memang udah capable banget gitu. Ada Mbak Ira Duati, Mas Yoyo, terus dan banyak lah bintang tamu yang memang sesuai dengan ketertarikan kita gitu ya di bidang apa gitu. Nah setelah dari sana memang akhirnya aku punya kepercayaan diri untuk menekuni bidang selain modeling juga gitu. Jadi sambil modelingnya jalan, sambil aku jadi MC juga gitu. Dan
apa namanya tetap mengikuti kompetisi juga berikutnya gitu sampai akhirnya aku menikah. Nah, ketika menikah, aku juga sempat bekerja di salah satu stasiun TV itu sebagai reporter dan juga host untuk program jalan-jalan. Reporter sama host itu kayak dua ini yang berbeda nggak sih? Iya, bener. Dua job desk yang berbeda dan kita membawakan pekerjaan ini juga beda gitu. Yang satu di depan layar, kita mesti rapi, mesti siap lah ya penampilannya udah oke banget gitu. Yang satu di belakang layar udah kita mesti di lapangan nyari narasumber terus kayak tetap jalannya ala model gitu. Enggak lah, itu udah lari-lari kalau itu. Udah lari-lari ngejar narasumber tuh gitu kan. Jadi barengan sama campers dari stasiun TV lain rebut-rebutan gitu kan. Kita cepet-cepetan ngasih mic segala macam dan yang dinilai di sana ya memang bukan dinilai sih, yang diperlukan adalah bagaimana kita menggali narasumber, mencari angle yang menarik dari suatu berita, bagaimana membuat kualitas berita ini jadi menarik gitu kan, dan memang harus akurat dari narasumber yang tepat gitu. Jadi memang di sana kemampuan aku di bidang jurnalistik dilatih. Memang waktu awalnya ditawarin gitu ya sama stasiun TV tersebut, saya jujur aja gitu, saya bidangnya memang kuliah di bidang ilmu komunikasi, tapi saya mengambil penjurusannya waktu itu public relations gitu. Jadi saya nggak ada background di jurnalistik atau media massa gitu ya waktu itu. Terus mereka tapi mempercayakan gitu, kita yakin sih kamu bisa cepat beradaptasi. Jadi nggak apa-apa, kamu belajar aja dengan senior yang ada di sini. Kamu langsung terjun ke lapangan dan yang paling penting kan riset gitu. Ketika kita berangkat cari berita, kita harus udah punya bekal di sini dengan riset segala macam. Jadi udah berangkat dengan riset, kita cari narasumbernya. Mereka juga dengan timnya di sana juga membantu dengan ada list narasumbernya gitu kan, kontak personnya siapa. Jadi kita lebih mudah menghubungkannya gitu. Nah itu beda lagi tuh di lapangan, kita benar-benar kita bisa loh nungguin misalnya di gedung KPK gitu ya. Ada siapa? Iya banget. Jadi ada si ini lagi pemeriksaannya, si ini nih si A gitu. Kita duduk di tengah-tengah pelatarannya itu. Duduk di tengah pelatarannya, berangin-angin sampai aku pernah masuk angin dari sana karena badan udah setipis ini ya. Terus duduk di pelataran. Iya betul. Duduknya di pelataran, terus aku pernah kebagian shift malam. Shift malam itu dimulai dari jam 9 sampai subuh. Oke. Kadang kan memang yang diperiksa itu mereka datangnya nggak tahu waktunya kapan kan. Semakin sepi wartawan mereka datang gitu loh. Jadi malah yang malam-malam itu tuh yang penting juga gitu. Jadi aku udah malam-malam duduk-duduk di pelataran nunggu narasumber sama wartawan lain. Aduh ya udah itu pengalaman sih. Akhirnya pas datang ngejar-ngejar si ini narasumbernya, walaupun habis itu langsung besokannya sakit itu lemas. Tapi ini terjadi pada saat kamu udah ikutan modeling segala macam, maksudnya udah cukup punya nama di dunia model ya? Sudah. So jadi this is interesting ya, maksudnya gimana? Maksudnya mereka tuh apakah melihat kamu yang underestimate kah? Maksudnya ini model nih paling nggak bisa nih. Ada nggak yang kayak gitu-gitunya? Untungnya sih enggak sih. Waktu itu aku juga surprise ketika mereka nawarin aku untuk jadi reporter gitu. Dan aku jujur aja, makanya aku bilang saya nggak punya background loh di bidang jurnalistik gitu kan. Tapi mereka tetap percaya dan memang kebetulan saya tuh orangnya kalau memang udah dikasih kepercayaan pengen ngasih yang terbaik gitu. Jadi nggak pernah puas di satu titik, kayaknya aku nggak pernah membatasi, kayaknya aku nggak bisa nih di bidang ini gitu. Ketika jadi ketika ada tawaran itu aku sambut aja gitu. Ya udah oke, aku akan belajar, aku bilang gitu. Jadi aku nggak malu tuh nanya, memperkenalkan diri. Jadi kan di sana kan ada senior reporter gitu kan, mereka lagi bikin berita. Aku samperin, hai mas, aku Bona, aku baru di sini, aku mau belajar, boleh nggak? Lagi bikin berita ya, aku di sebelah ngeliatin, boleh ya gitu. Jadi aku boleh banget kata mas Masa gitu ya. Kamu yang samperin, boleh neng, langsung sini neng, pakai neng lagi kan? Pakai neng lagi banget. terus. Jadi ya udah di sebelahnya gitu kan. Terus aku belajar gimana bikin kalimat berita yang efektif untuk TV itu seperti apa. Untuk menguliknya tuh dari mana, dari angle sebelumnya. Terus mereka selalu memang harus ngikutin beritanya dari sebelum-sebelumnya tuh harus tahu, supaya kita bisa tahu kelanjutannya gimana gitu kan. Dan yang perlu ditanyakan ke narasumber apa nextnya itu udah tahu gitu. Jadi aku belajar banyak gimana nyusun yang kalimatnya efektif gitu kan, why, what-nya segala macam gitu. Terus pokoknya aku nggak pernah berhenti belajar sih, sampai aku datang juga ke produsernya, ke associate producer gitu kan. Terus ke produsernya juga. Pokoknya aku selalu belajar aja di sana gitu. Sampai aku untungnya sih dipercaya, dan selama ini selama aku bekerja di sana
lumayan mendapatkan penilaian yang bagus gitu. Karena memang aku nggak mau aku dianggapnya model nih cuma apa namanya numpang lewat atau cuma mengandalkan penampilan aja gitu kan. Nggak, aku pengen membuktikan aku juga bisa di sini gitu. Jadi aku ya tetap belajar dan akhirnya ya terus dipercaya juga sebagai host gitu. Nah sebagai host tuh beda lagi tuh perannya. Jadi di depan layar, tapi aku juga setelah itu harus bikin voice overnya kan, voice over dari tayangan tersebut. Jadi aku yang bikin, aku yang di depan layar, aku yang on cam, tapi aku juga yang bikin skripnya. Oke. Jadi ini kayaknya multitasking ya, se-package gitu. Harus kayaknya ya. Kalau di sana memang harus multitasking. Tapi semua di dikerjain. dunia media gitu Yulovers, ini adalah pelajarannya. Kalau Yulovers mau masuk mengambil ke bidang media, emang harus gitu ya, multitasking segala macam bisa. Harus bisa segala macam, harus pintar ngatur waktu, manajemen waktunya tuh karena jadi setelah aku dapat materi untuk untuk misalnya edisi jalan-jalan ke Jogja misalnya gitu ya. Aku yang bikin tentang misalnya pernikahannya Sri Sultan waktu itu, anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono. Jalan-jalan ke Jogjanya tapi ke nikahan anaknya Sultan ya. Tapi di sana harus benar-benar ngikutin loh. Itu nggak semudah yang dibayangkan ya, Ri. Jadi kita tuh memang ngikutin nih si pengantinnya nih dari mana ke mana. Setelah ini acaranya siraman, setelah ini sungkeman, kita harus dapat gambarnya. Gak boleh salah juga ya. Gak boleh salah ngasih info, kan kita seperti live ya. Jadi ya kita langsung menyampaikan dari sini saat ini sang calon mempelai sedang apa gitu kan. Dan setelah itu aku harus kirim skrip. Karena mereka akan buat voice overnya di Jakarta gitu kan. Di sini mereka akan buat, aku sambil aku melaporkan di depan kamera, aku sambil bikin skrip untuk mereka bikin voice over karena aku yang tahu kondisinya di sana. Terus itu kalau yang memang aku tayangannya harus tayang cepat. Tapi kalau yang memang ada waktu untuk ditayangkan berikutnya gitu ya, misalnya 1 minggu atau 3 hari kemudian gitu, aku bisa pulang lagi ke Jakarta misalnya habis dari misalnya dari Banten atau dari pantai mana gitu ya. Waktu itu pernah liputan tentang di water sport di Anyer gitu. Aku bisa pulang dulu ke Jakarta. Aku ditugaskan untuk liputan harian sambil setelah selesai liputan aku bikin tuh skrip buat acara edisi jalan-jalannya gitu. Jadi benar-benar memang harus manajemen waktunya harus pinter sih. Kalau untuk di bidang media memang harus itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke break nih Lovers, ada satu pertanyaan. Pernah lodoh nggak sih? Lodoh atau selalu stay fabulous adalah moto hidup lo pada saat itu kerja di media? Kalau jujur aja, kalau udah liputan kadang nggak terlalu memperhatikan penampilan, tapi tetap sih harus tetap seger, tetap memang udah bawaan kali ya. Dari zaman mamaku sampai neneknya selalu pesan kalau keluar rumah harus rapi gitu, biar orang ngeliatnya enak gitu aja, biar ya itu aku bawa, tapi nggak pernah yang full makeup sambil liputan, yang enggak lah ya. Gitu agak lebay.com ya. Lebay.com jatuhnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Lovers, menarik banget nih ngobrol bareng sama Bona Dea Kometa yang mungkin lo lihat di Asia's Next Top Model. Kayaknya seorang model itu selalu penuh dengan kehidupan yang glamor ya kan, penuh dengan hal-hal yang diva. Tapi ternyata untuk MC aja masih bikin skrip sendiri Lovers ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih di UFM's Pro Moms. UFM 94,7